Selamat hari Minggu. Kita kembali lagi untuk beribadah ya. Kakak yakin kalian semua sudah siap. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Dan terima kasih untuk berkat Tuhan yang tak pernah berhenti mengalir untuk keluarga kami. Saat ini kami mau beribadah. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan yang memberkati ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami juga mau kasih yang terbaik waktu kami bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, kreativitas, juga pedang roh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kakak yakin kalian semua udah siap dong buat yel-yel. Dan yel-yel kali ini akan dipimpin oleh Kak Agatha. Yeay, siapa yang siap untuk yel-yel? Aku. Sekarang kita mau yel-yel dimulai dari kelas Kiki dan Kimo yang akan dipimpin oleh teman kita. Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Yuk sekali lagi kita yel-yel bareng kakak-kakak di sini. Adik-adik Kiki Kimo, yuk dari bawah yuk. Semuanya hitung pakai bahasa Indonesia ya. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Yeay. Sekarang giliran kakak-kakak agentnya yang akan dipimpin oleh teman kita. 2, 3. Agent siap, siap, gerak. Agent, era generation hebat. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Nah sekarang kakak-kakak agent dan adik-adik Kiki Kimo juga yang mau ikutan. Kita yel-yel agent bareng-bareng. Agent siap? Siap, gerak. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Agent, Aero Generation hebat. Sekarang Keren, kita Kak mau Agatha. deklarasi. Ayo Kak Feli. Thank you Kak Agatha. Oke, kita mau deklarasi dulu ya. Sebelumnya akan dipimpin sama teman kalian. Halo teman-teman, nama gue Gabriel. Nama aku juga Joel. Kita akan memimpin deklarasi anak hebat. Ayo teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yes. Sekali lagi ya teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kita semua anak hebat. Oke, kita deklarasi bareng-bareng. Bareng ya Kak? Oke, semuanya udah siap? Yuk, kita deklarasi. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kasih tepuk tangan buat adik-adik yang hebat. Oke adik-adik hebat, adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen udah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Udah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Wah, ayo kita puji nama Tuhan ya. Ikutin gerakan kakak-kakak. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Dari bawah adik-adik. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pinggulnya digoyang. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelah kanan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ke arah sebaliknya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terakhir, untuk selama-lamanya. Apa adik-adik? Tuhan Yesus baik. Yeay. Coba bilang di rumahnya ya, bilang kalau ada mama, ada papa, atau ada encus, ada mbak, bilang Tuhan Yesus baik gitu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik, udah siap buat dengerin firman Tuhan kan? Kita mau menyembah Tuhan ya. Silakan Kak. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita naikkan satu buah lagu lagi. Tuhan, ini kami Tuhan, adik-adik Kiki, Kimo Agent Tuhan, yang mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan setiap isi hati-Mu. Amin. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau menyiapkan telinga kami Kami mau menyiapkan telinga kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. kami siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Wah, Kak Yeli senang banget karena hari ini Kak Yeli bisa ketemu lagi sama adik-adik semua. Ayo adik-adik yang kangen sama Kak Yeli, coba bentangkan tangannya yang lebar. Coba mendekat ke handphone atau ke TV-nya, kita berpelukan virtual. Wah adik-adik, ayo hari ini kakak senang banget karena adik-adik kelihatan semangat banget nih buat mendengarkan firman Tuhan. Jadi ayo sama-sama semuanya bangkit berdiri. Posisi yang tegap sempurna. Sama-sama kita perkatakan 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Yeay. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar bahwa firman Tuhan adalah R-A-M-B-U, rambu. Nah adik-adik tahu nggak rambu itu apa? Coba kalau adik-adik perhatikan, tadi waktu kakak-kakak memimpin pujian di awal, mereka pakai bajunya 3 warna. Warna apa? Merah, betul. Kuning, betul. Satu lagi, hijau, betul. Mirip kayak apa ya? Tadang, mirip kayak lampu, apa ini ya? Lampu stopan kalau kakak nyebutnya. Ada warna merah, artinya apa? Harus berhenti. Ada warna kuning, artinya harus hati-hati, siap-siap. Ada lagi satu lagi warnanya hijau, artinya go, jalan. Nah adik-adik, selain ada rambu-rambu ini juga adik-adik kalau perhatikan, Kak Yeli hari ini pakai bajunya belang-belang ya, putih hitam. Seperti apa adik-adik? Seperti zebra. Setengah benar, bukan zebra binatang ya, tapi zebra cross. Kalau adik-adik mau menyeberang, harus di zebra cross ya, untuk garis penyeberangan jalan. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut, kita mau main dulu. Adik-adik siap untuk bermain? Yuk semuanya semangat, 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 semangat. Nah adik-adik, kita akan bermain ya. Kakak bawa beberapa buah rambu dan ada Kak Feli yang akan nemenin adik-adik semua main. Pertama, kita belajar dulu rambu-rambunya. Pertama yang ini. Ini adik-adik, ini adalah tanda belok ke kanan. Jadi kalau adik-adik di jalan lihat tanda ini, artinya mobil atau motor adik-adik harus belok kanan. Nah sama, nanti waktu bermain, kalau Kak Yeli angkat tanda ini atau rambu ini, adik-adik harus belok ke kanan. Oke, lanjut ya. Ada tanda ini. Ini artinya stop. Stop itu berhenti. Jadi kalau di jalan adik-adik lihat rambu ini, mobil atau motor harus berhenti. Sama adik-adik, nanti kalau Kak Yeli angkat rambu ini, adik-adik harus berhenti. Lanjut. Sebaliknya ini S dicoret, stopnya dicoret. Berarti kalau adik-adik di jalan lihat rambu ini, artinya adik-adik harus jalan terus, jangan berhenti. Sama nanti juga ya, jangan berhenti, gerak terus. Satu lagi, tadi belok kanan, berarti sekarang salah ya. Tadi ini udah, yang ini dong. Ini ya, tadi belok kanan, yang ini belok ke kiri. Coba adik-adik, kirinya adik-adik mana? Oke, jelas ya adik-adik ya? Siap untuk bermain? Yang siap, teriak yang keras, siap! Oke, let's go. Siap ya adik-adik? Sekarang kita jalan di tempat dulu. Adik-adik kita mau jalan-jalan kemana sekarang? Keluar rumah. Wah, lurus, 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 lurus. Lurus, 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 lurus. Tadang! Ayo belok mana, belok mana? Betul, belok ke kiri. Belok kiri. Stop.
Ayo, siapa yang masih gerak-gerak? Belok kiri. Kita mau kemana nih adik-adik? Kita mau ke taman bermain ya. Yuk kita ke taman bermain. Ayo semuanya jalan lagi. Jalan, 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 jalan. Belok kiri sekarang kita mau. Tadang! Belok mana adik-adik? Belok kanan sekarang. Belok kanan. Lari, lari adik-adik, lari, 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 lari. Ayo mau keluarin Rambu apa? Stop. Pintar adik-adik. Sekarang ada tukang apa nih? Minuman. Minum dulu adik-adik. Pura-pura kita minum. Gluk 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 gluk. Seger adik-adik ya. Tuh lihat tamannya udah kelihatan. Udah dekat lagi adik-adik. Sekarang kita gerak lagi. Ya, jalan, jalan. Lari, lari, lari. Udah kelihatan, udah kedengar lagunya. Taman di mana itu adik-adik ya? Sekarang kita apa ini adik-adik? Belok kanan, belok kanan, belok kanan, belok kanan, belok kanan, belok kanan. Belok kiri, belok kiri, belok kiri, belok kiri, belok kiri, belok kiri. Siap, 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 siap. Stop. Yeay, kita udah nyampe di taman. Good adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita lanjut lagi firman Tuhannya setelah tadi kita bermain. Jadi adik-adik, firman Tuhan juga sama seperti rambu-rambu yang tadi adik-adik mainkan. Di dalam firman Tuhan, Tuhan itu memberikan sebaiknya kita harus begini, kita jangan lakukan ini, kita harusnya lakukan itu. Dan tujuannya itu apa sih? Semuanya supaya hidup adik-adik menjadi baik, menjadi aman, ya, menjadi tidak mengalami hal-hal yang buruk. Tuhan itu baik loh adik-adik. Sebagai contoh misalnya, firman Tuhan ada katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Di situ dituliskan, supaya panjang umurmu di bumi. Artinya apa? Waktu kita hormat sama papa, sama mama, tujuannya supaya adik-adik mengalami kebaikan-kebaikan dari orang tua kita. Nah adik-adik, supaya kita tahu lebih lanjut apa bahayanya atau apa akibatnya kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, sama-sama kita perhatikan dulu video berikut ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, ketika aku mendengar
bahwa Engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Oke adik-adik, dari video tadi kita belajar ya, bahwa Adam dan Hawa waktu itu Tuhan berikan perintah. Perintahnya yaitu, Adam, Hawa, kalian boleh makan semua buah di taman ini, kecuali satu. Kalau kamu makan buah itu, hidupmu jadi tidak baik. Nah, tapi Adam dan Hawa memilih, ngapain sih nurut sama perintahnya Tuhan? Aku lawan aja, emangnya cuman Tuhan yang boleh ngatur-ngatur hidup aku. Mereka makan buah itu, dan akibatnya hidup mereka jadi tidak baik. Sama adik-adik, kita pun setiap hari atau setiap minggu adik-adik dengarkan firman, waktu kita saat teduh, sebetulnya Tuhan banyak banget kasih sama kita rambu-rambu. Tadi Kak Yeli udah kasih contoh di awal tentang menghormati ayah dan ibu. Sekarang kita ambil contoh lagi ya. Misalkan firman Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada lagi, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sebetulnya apa sih maksudnya Tuhan menyuruh kita bersukacita? Ya betul adik-adik, waktu muka kita sedih, cemberut, ngomel-ngomel. Akibatnya apa adik-adik? Kita jadi kesel, kita jadi gak enak, kita jadi gak happy, bahkan adik-adik bisa jadi sakit. Nah Tuhan tuh baik banget, Tuhan gak pengen hidup adik-adik itu menjadi tidak baik. Satu lagi kakak kasih contoh, misalkan ya, Tuhan bilang, ampunilah orang yang bersalah sama kamu. Apa sih tujuannya Tuhan menyuruh kita mengampuni? Karena waktu kita tidak mengampuni, dalam hati kita ada marah, ada kecewa. Wah adik-adik bawaannya mungkin bisa jadi lempar-lempar barang. Semua orang dimarah-marahin. Mungkin adik-adik jadi berantem. Kan jadi tidak baik adik-adik. Oleh karena itu, ayo adik-adik. Seperti ayat hafalan kita hari ini di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-35. Biarlah aku hidup menurut perintah-perintahmu. Sebab aku menyukainya. Ayo adik-adik, kakak mengajak adik-adik semua hari ini seperti ayat hafalan kita. Tuhan, aku mau hidup seperti tadi ya. Waktu Kak Yeli bilang, stop. Adik-adik langsung stop. Waktu Kak Yeli bilang, belok kiri. Adik-adik langsung belok kiri. Ayo seperti itu juga adik-adik. Waktu Tuhan bilang, ampuni, ampuni. Waktu Tuhan bilang, mengucap syukur, mengucap syukur. Waktu Tuhan bilang, ayo hormati ayah ibu, hormati ayah ibu. Waktu Tuhan bilang, jangan marah. Kayak ini ya. Stop tadi ya. Stop, jangan marah. Jangan marah. Ayo adik-adik kita harus menyukainya. Karena itu semua akan memberikan kebaikan buat kita. Nah adik-adik, yuk sama-sama
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami sudah belajar akan firman-Mu sebagai rambu, sebagai firman yang akan memberitahukan pada kami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang baik. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa melakukannya. Ayo adik-adik, saat ini sama-sama ulangi doa kakak. Katakan, Tuhan Yesus, tolong saya supaya saya bisa taat kepada firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan membuat saya menjadi lebih baik. Nah adik-adik, sekarang angkat kedua tangan kalian, kakak mau memberkati adik-adik semua. Oke, angkat tangannya. Adik-adik semua terimalah saat ini Tuhan memberkati engkau. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah kepintaranmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, orang tuamu, semuanya. Diberkatilah kesehatanmu dan semua yang kau butuhkan Tuhan akan berikan kepadamu. Dan terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai adik-adik semua mulai sejak saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua adik-adik yang sudah menerima dan percaya, sama-sama teriakan, amin. Tetap semangat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita mau siap ya buat tahu pedang roh yang hari ini. Sebelumnya kita mau dengar dulu nih pedang roh dari teman-teman kalian di minggu lalu. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, ayo adik-adik kita belajar pedang roh hari ini ya. Gampang dan pendek. Ada di Mazmur 119 ayat 35. Nanti kakak dulu terus diikutin sama adik-adik bersama dengan kakak-kakak. Oke siap? Siap. Oke. Siap ya. Mazmur 119 ayat 35. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Sebab aku menyukainya. Sebab aku menyukainya. Oke, pendek ya. Bisa ya? Kita langsung bareng ya Kak ya. Sip. Siap, semangat. Mazmur 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Sebab aku menyukainya. Yeay. Hebat adik-adik. Pendek ya hafalannya ya. Adik-adik harus ingat firman Tuhan adalah rambu-rambu. Kalau misalnya di dalam perjalanan gak ada rambu-rambu, wah kacau ya adik-adik, gak ada lampu merah, gak ada lampu kuning, gak ada lampu hijau. Bahaya banget tuh di jalan. Kalau di jalan aja ada rambu-rambu, kita dalam kehidupan juga harus ada rambu-rambunya. Tadi adik-adik udah dengerin firman Tuhan yang luar biasa banget kan? Nah sekarang adik-adik boleh rekam terus kirim ke WhatsApp ke grup orang tua masing-masing. Terima kasih. Semangat. Ya. Dadah. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk membuat kreativitas. Hari ini kreativitasnya mau bikin apa? Nah nih kakak udah ada warna-warni apa nih? Ada merah, kuning, hijau. Ya seperti rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan-jalan ya adik-adik. Nah sekarang kita akan membuat lampu rambu-rambu lalu lintas ya. Bahan-bahannya
Adik-adik bisa lihat apa saja di gambar ini ya. Dan kakak percaya adik-adik di rumah sudah menyiapkannya. Dan sekarang kita mulai membuatnya. Oke adik-adik, di sini ada piring kertas. Piring kertasnya kalau yang ada cat warna boleh dicat warna hitam dulu. Nah di sini seperti ini kakak udah bikin, udah dicat. Ya, lalu udah kakak potong-potong. Ini kakak pakai piring kertas yang ukuran besar ya. Kalau adik-adik nggak ada piring kertas, adik-adik boleh pakai kertas warna hitam, lingkaran, lalu dibagi dua. Yang ininya, yang panjangnya nanti buat lampu-lampu. Nah, sekarang tahap kedua, dari kertas warna, adik-adik bikin lingkaran. Kalau yang ada jangka boleh pakai jangka. Kalau nggak pakai uang koin 500. Ya, dijiplak. Nah, di sini kakak udah jadi 3 warna. Oke, sekarang kita mulai membuatnya. Nah, kita akan mulai susun. Pertama, ini di atas. Ini di bawahnya. Nah, sudah jadi seperti ini. Sekarang kita tinggal tempel warna-warna lampunya. Yang pertama warna lampu apa adik-adik? Merah. Kuning. Kebawahan. Sekarang yang hijau. Sudah jadi. Nah, di sini boleh adik-adik tulis ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur ayat 35. Di kertas warna boleh, di kertas HVS juga yang kayak kakak boleh ya. Ditempel seperti ini. Sudah selesai. Nah, kreativitasnya sudah jadi adik-adik. Ingat ya bahwa firman Tuhan itu seperti rambu ya, seperti rambu ini bisa memberi petunjuk sama kita ya, bisa memberitahu sama kita untuk maju atau berhenti ya, memberi arahan ya. Nah, makanya adik-adik rajin-rajin membaca firman Tuhan ya. Oke, sekarang kita akan melihat hasil-hasil kreativitas yang adik-adik buat minggu lalu. Keren-keren.